Kalau Anda mempelajari entah lengkap apa tidak, bahannya valid apa tidak, pokoknya Anda membayangkan Mojopahit, sebelumnya Singosari, terus nanti sampai Kalingga, sampai zaman Borobudur, sampai Erlangga, sampai Sailendra segala macam ya. Terus sampai Mataram, sampai Demak, Pajang, Mataram, sampai perjanjian ganti Jogja, Solo dan seterusnya sampai sekarang gitu ya. Itu saya tanya sama Anda, kalau Anda pakai prosentase, kalau ngomong kemaritiman, itu prosentase fungsi laut dibanding fungsi sungai itu berapa persen? Kira-kira, enggak usah persis. Kalau menurut saya, dengan literasi yang sangat sedikit, presentasi laut dan sungai itu laut 80, sungai 20. Laut 80, sungai 20. Bisa nggak Anda logikakan, Anda rasionalisasikan? Kenapa kok laut itu ada presentasi 80%? Karena menurut cerita, Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu sempat menguasai 1/3 dunia, dan 1/3 dunia itu perjalanan tidak mungkin dari sungai-sungai yang kecil. Saya tanya, sekarang kan nek awakmu nang Mojokerto nganggo apa rek? Bis, motor. Zaman Mojopahit itu nek kate lunga nganggo apa rek? Transportasi utama itu darat apa sungai? Sungai, darat. Loh, sing nek darat numpak apa? Kuda. Sing duwe jaran iku anggitmu wong pira? Sedikit, Pak. Lah iya, sing duwe jaran iku satria-satria tok, pejabat-pejabat keraton tok. Nek wong biasa gak duwe jaran, duwene gudel karo pedet ya, kira-kira ngono ya. Ya, jadi dulu itu di zaman Mojopahit transportasi utama domestik atau dalam negeri adalah sungai. Jadi sebelum Anda ngurusi laut, sinau sik ndek kali. Jadi kalau sekarang sungai itu rusak, sing tanggung jawab arek BPNS. Nggih ta mboten? Sing tanggung jawab, sing kudune paling prihatin dan paling sedih, kemudian melakukan perbaikan, kemudian melakukan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah yang terlibat di situ adalah teman-teman dari BPNS. Lah ngono sih rek. Loh, karena dulu transportasi utama itu ya sungai. Mulanya tadi ada Sigro milir sang ketek sinonggo bajul. Itu cerita tentang Joko Tingkir atau Mas Karebet itu perjalanannya selalu pakai gedek. Gedek itu adalah perahu yang perahu bambu rakit ya. Nah, waktu itu rakitnya disanggah oleh 40 buaya. Apa kesan Anda? Sinonggo patang puluhkan kawan doso kanja geni. Jadi gedeke Mas Karebet itu dijogo karo bajul 40. Apa kesimpulan Anda, refleksi Anda? Luar biasa. Luar biasa. Loh, ojo ngomong itu ndak ilmiah, luar biasa iku lak wong gumunan. Apa artinya? Gini aja. Iku berarti Joko Tingkir musuhe bajul ta duduk? Bukan. Berarti ada kerjasama yang harmonis antara manusia dengan hewan, buaya. Dengan buaya kan. Saiki nek bajul nek kok pateni to? Kepethuk apa kepengin mateni ngono ya? Aku biyen tau ngingu bedas rek. Aku duwe jaran sapi, kebo, wedhus duwe kabeh, aku angon. Dan salah satu yang saya pelihara adalah sarimin karo saritem. Sarimin itu bedas lanang, sariteme bedas wedok. Aku bal-balan musuh Podoroto nek gak salah Mojokerto. Mulai iku dadak bedasku iku wis guwetin, wis luka parah terus mate. Dadi tak tinggal iku ana sing bandem. Dadi wong Jawa iku saiki kok senengane kok mateni to. Ana tikus dipateni, cecok dipateni, semut dipateni. Lah ngono sih. Bedas dipateni. Gitu loh. Jadi
Kita itu sudah awakmu epil dayoe teko apal lah karek dayoe kloso klosone bedah tambalen jadah jadahe mambu kakno asu asune mati buangan kali buang ning kali kaline banjir cantelno pinggir pinggire santer terus centelno pager. itu Pak, itu kan pelajaran luar biasa mengenai dismanagement. Loh, nek ono dayoh terus kok beberno kloso je oke. Klosone bedah ternyata, terus kok tambal nganggo jadah itu ketan, kelet iku lho. Dadi celanane tasarunge dayome iku kelet nang ketan lengket, ya ta gak? Itu kan dismanagement toh. Goblok ono duwe dayoh kok klosone bedah. Kudune ganti kloso ta diapakno ta ya apa malah ditambal jadah. Itu kan sak goblok-goblok wong kloso bedah kok ditambal nganggo jadah. Itu pelajaran mengenai jangan keliru loh kamu ngurus Indonesia. Wakil saiki kloso-kloso bedah di Indonesia ditambal nganggo jadah, ya tak gak? Ya, kalau Anda punya asosiasi intelektual ya. Terus jadahnya ternyata nek kon medayo terus klosone bedah tuan rumahmu terus ditambal jadah terus kamu ngelunggui jadah mambu. Kon muring-muring tak gak karo tuan rumahmu, Jadi itu potensi konflik antar manusia mergo iku muduyu gak iso, ya tak gak? Ya ta? Gak isa. Lo jatah mambu kok digawe nambal kloso. Terus mari ngono mari awakmu gelut masa daya akhirnya kok buak toh jadah iku dipakakno asu. Kon iku gak paham asu ta. Nggih endi ana asu gelem mangan jadah apa meneh mambu? Ono ta asu mangan jadah? Arek-arek iku anjene dobol lho. Lho wong jadi sudahlah konflik antar manusia, setelah itu konflik sama binatang toh, ya toh? Jadi ekosistemnya rusak, konflik sama binatang. Wong ono asu kok dipakani jadah mambu, akhirnya asune mati, ya toh gak? Toh? Wis asu mati, terus keputusannya dibuat dek kali. Jadi kamu merusak ekosistem tuh enggak? Merusak ekologi toh? Jadi mari ngerusak antara menungso terus ngerusak kewan, mari ngerusak lingkungan hidup. Wong kali kok dileboni batang asu lak ngono. Itu ndak ada selama ini yang mikir bahwa itu pelajaran luar biasa mengenai ekologi, ekosistem dan ekosofi. Betul ndak, Dik? Luar biasa itu. Mek ngono tok lho, mek arek desa dayoe teko mek ngono tok. Padahal itu disertasi itu. Itu muatannya disertasi para dokter seharusnya itu. Terus jadi itu dismanajemen kenegaraan itu menghasilkan destruksi. Pertama pertentangan antar manusia, kedua manusia bertentangan dengan binatang, kemudian bertentangan dengan alam dan lingkungan hidup, dengan sungai, dengan air, ya toh? Terus, nah itu kan sangat jelas ya, teman-teman sekalian. Ngerti ya, Dek ya? Jadi kenapa saya menanyakan berarti ke Anda itu supaya Anda di PPNS ini landasan pikiran Anda jelas, perspektif skala berpikir Anda jelas, hulu hilirnya Anda itu jelas. Nek hulu sungai di mana? Gunung. Hilirnya sungai, muaranya laut toh. Nah sekarang ono tagak segoro nek gak kali dalam urusannya dengan manusia. Kan begitu. Terus aku takon nek sing rodok dukur ya. Pak Yai, di surga itu sing disebut Allah segoro tak kali. Ayo, nyun sewu. Mam, mikro. Di surga Allah menggambarkan surga itu loro rek, kebon utawa taman karo kali kita mboten. Iya. Napa Pak Yai? Tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi ndek swarga meneh-meneh sing akeh iku kali.
mulai saiki kon sregep bluron nek kali lak ngono ya. Cek mlebu swarga, ngono lho ya. Kira-kira ngono ya. Dan itu serius, Rek. Serius, Rek. Tidak ada tajri min tahtihal abkharu, tidak ada yang ada anharu khalidina fiha abada. Jadi gambaran mengenai surga aja sudah sangat jelas Allah menyebut sungai. Nomor 2 adnun, jannatun itu artinya taman itu. Jadi makanya tadi kita ngobrol sama teman-teman dari maknya tadi, ngene lho Rek, kon nek menene kon dadi wali kota, konsepmu itu adalah kota dalam taman, bukan taman dalam kota. Ya. Jadi konsepnya ku nggawe taman sih, kayak swarga sih, ndek njero swarga kait wong gawe omah. Jadi Pak Eko, di zaman Mojopahit seperti itu. Tapi ketika Mataram terbalik. Jadi kalau sampean ke Jogja, ke desa-desa di Bantul, dalan iku melok omah. Tapi nek di Jawa Timur, omah melok dalan. Jadi nggawe dalan sik, tatanan sosial dulu, baru rumah. Manusia menyesuaikan diri dengan tatanan sosial. Kalau di Mataram enggak, omah sik sak karep-karepe kok kait dalane menyesuaikan ngene-ngene, Pak. Bener ndi nek menurut awakmu, Mas? Lebih bagus mana, Mojopahit apa Mataram? Mojopahit. Ya. Jadi tatanan sosial dulu, baru individu menyesuaikan gitu kan. Jadi kan koyo wong ndonga lho Rek. Kon ndongakno wong akeh sik kait ndonga gawe awakmu ya ta gak? Jadi makanya Bismillahirrahmanirrahim itu artinya terbalik selama ini menurut cara berpikir ini tadi Pak Yai. Selama ini Bismillahirrahmanirrahim terjemahannya Pak, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang jelas Mas. Ojo Mas. Yang Maha, ngono Mas. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Bedane pengasih karo penyayang apa ya? Kira-kira. Ngene, nek menurut kesanmu sing personal itu pengasih apa penyayang? Pengasih. Nek sing sosial pengasih apa penyayang? Penyayang. Dhisik endi penyayang ta pengasih? Harusnya penyayang. Jadi dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, cetha ya, Mak. Formasi berpikirnya cetha ya. Dadi aku gak nyalahno ulama-ulama karo penafsir ya gak. Tapi luwih cocok iku to. Dadi Rahman iku nek wong Jawa gampang, Pak. Rahman iku cangkemmu mangap ta mingkem. Bismillahirrahman, mangap berarti ombo. Ya toh? Jenenge mangap ya rono-rono ya. Nek Rahim mingkem berarti menjeru. Jadi Rahman itu adalah kasih sayang sosial, Rahim kasih sayang individual. Atau kalau pakai ilmu alam, Rahman itu kasih sayang yang meluas, kalau Rahim itu kasih sayang yang mendalam. Dan yang mendalam itu satu garis dengan yang meninggi, ya tak Mas? Nek jero karo dukur kan satu garis Mas, gitu kan gitu. Jadi sederhana toh Mas. Jadi selama ini Bismillahirrahmanirrahim menurut awakmu kewalik tak gak terjemahane? Nggih. Kewalik ya. Itu aku loh dhek sing ngomong kir. Lah iya. Kewalik di mana-mana Pak, gak usah agama, gak usah ilmu dukur-dukur, pokoknya kan kudu mengutamakan orang lain dulu, kebersamaan dulu, baru individu kita ya tak galak ngono sih. Jadi kan sing luwih penting kan jamaah timbangane salat ijan-ijan kan mulai nek sembahyang jamaah oleh 17 ganjaran, nek sembahyang dhewe oleh situ lah ngono sih. Itu kan semua nilai apapun dari agama maupun dari kearifan budaya itu menyimpulkan bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada individualitas. Makanya maiyah itu adalah awakmu bareng-bareng, gak mek bareng di antara kalian, tapi ya bareng Allah bareng. Makanya kesadaran ekosofi itu berasal dari maiyah gitu loh. Ya, ekosofi. Jadi gak iso kon ya apa kan kate pisah teko Allah. Ya apa carane? Nek bojomu iso kok pegat. Ya to kon iso gak milih Prabowo, milih Jokowi sak karepmu gitu. Tapi nek kon pisah karo Allah, kon melayu nang ndi kon? Minggat nang ndi kon? Nek awakmu gelut musuh Allah, konflik sama Allah, minggat nang ndi kon? Ngungsi nang ndi kon? Ya tak gak? Dan Allah mengatakan barang siapa tidak setuju terhadap ketetapanku, aku persilahkan pindah ke bumi yang lain. Bongko tak gak kon ya? Kate nang ndi kon?
kate nguwot ta kon kene nang Mares kono nguwot apa ya. Jadi tidak ada satu serpih ruang yang tidak ekosofis, betul enggak Mas? Tidak ada satu titik, tidak ada satu garis, tidak ada satu peta, tidak ada satu apapun, tidak ada peristiwa, tidak ada ruang, tidak ada waktu yang tidak terkait dengan kuasa Allah, betul enggak? Nah kalau bisa PPNS masih duduk Universitas Muhammadiyah TNU ya, tapi iki dari ITS, anak ITS ini ya. Tapi tetap kalau bisa itu tiap hari kan nggak perlu diresmikan Pak, tapi pokoknya selalu ada aspirasi mengenai kesadaran ekosofisme itu. Sembarang itu ya mek ikut toh. Nek gak ya semesti mencelat kon, gelem gak gelem. Nah kita itu untuk supaya kita selamat sebagai bangsa, nggak perlu hancur dulu gitu loh maksud saya. Itu yang saya sebut tadi, dari Borobudur ke Taj Mahal itu curam, karena harus berjuang penemuan dari Thomas Alva Edison sampai Einstein, sampai Tesla, sampai siapa mana itu ya, sampai Ibnu Sina, Al-Farabi, terus siapa mana, itu kan perjuangannya curam. Tapi untuk sudah jaya sampai ke surga itu gak perlu mudun. Jadi kita itu ndak usah hancur dulu untuk jaya gitu loh. Ndak usah husnul khotimah, husnul hayat saja gitu ya. Nek husnul khotimah aku kudu modar sik lagi insaf lah ngono. Kon wis lara sipilis sik kae insaf gak nang doli lah ngono. Mbok gak usah ngenteni mbok saiki ae gitu loh. Itu sama dengan CSR Pak. CSR itu nek wis badi terus dijopok didik dikekno wong lah ngono. Nek aku gak, sejak awal itu sudah CSR. Sejak awal itu bareng-bareng masyarakat di mana kamu mendirikan perusahaan. Sejak awal. Itu setup awal, itu akidah awal, bukan efek dari labamu, enggak. Dan saya itu kapan disenggol sama perusahaan tak gituin semua. Yang batu bara di Kalimantan, yang pabrik semen di Jawa Tengah, semua tak gituin. Jadi sebelum dia mikir pabrik semen, kon wis kudu ngewangi rakyat. Kon wis kudu nggawe saluran air, kon kudu ngewangi sawahe sak piturute gitu. Jadi si Esther itu gak mergo badi terus kon berbaik hati gak. Sejak awal kalian itu kan tidak bisa tidak menjadi, jadi itu namanya wirausaha. Wirausaha itu mikirnya itu aku iso apa Pak, mikirnya apa sing kira-kira dibutuhkan bareng-bareng, itu yang saya usahakan, itu namanya wirausaha. Jadi bukan saya bisa apa, saya ingin badi berapa, enggak. Nomor satu adalah awak ide bareng-bareng iso apa yang bisa kita kerjasamakan untuk apa, badi ini badi bareng gitu loh, sejak awal, tidak setelah badi terus saya bersedekah enggak gitu. Ini ya, kita tepuk tangan untuk teman kita yang bertiga.